Rahma. Waalaikumsalam Bu Evi. Apa kabarnya Bu Rahma hari ini? Alhamdulillah baik Bu kabar saya. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baiklah Bu Rahma, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya? Iya Bu, benar sekali. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melakukan proses coaching. Boleh ya Bu? Ya boleh Bu, silakan Bu. Baiklah, begini Bu, nanti pada saat Ibu melakukan coaching ya, baik coach maupun coachingnya akan saya amati dan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian. Misalnya apakah coaching yang sudah Ibu lakukan sesuai dengan alur kita atau belum, apakah sudah ditanyakan juga pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan, dan juga saya akan mendengar apakah respon dari coaching, apakah juga sudah sesuai dengan pernyataan yang sudah Ibu tanyakan. Dan jangan lupa juga coaching ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Baik Bu. Di antaranya kemitraan dan proses kreatif, juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum Ibu melakukan coaching, bolehkah saya bertanya Ibu? Ya boleh, silakan Ibu. Oke, baiklah. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat proses coaching pada hari ini? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu ya dalam proses coaching yang akan saya lakukan itu yang pertama, saya ingin presence Bu ya, mencoba untuk kehadiran penuh. Lalu juga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan juga saya akan mendengarkan secara aktif terhadap coach saya. Baik, jadi ada 3 ya Bu kompetensi yang ingin Ibu terapkan tadi ya. Yang pertama tadi kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana lagi yang akan lebih spesifik Ibu observasi? Oke, kompetensi yang saya kembangkan itu ada 2 ya Bu ya, lebih spesifiknya itu yang pertama presence atau kehadiran penuh, dan yang kedua itu saya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke, baik, jadi ada 2 ya Bu kompetensi yang tadi ya, presence sama mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Ibu lakukan itu apa? Indikator ketercapaian saya Bu ya yang akan saya lakukan pada coach saya berharap coach saya itu menemukan solusi dari permasalahan yang ia ceritakan kepada saya, sehingga proses coaching ini bisa mampu untuk menyelesaikan masalah dari coach saya, seperti itu. Oh baik, bagus ya Bu. Jadi indikator ketercapaiannya adalah coach itu dapat menemukan solusi dari permasalahan dia sendiri ya. Baik, di sini terima kasih atas jawaban Ibu. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya. Semoga kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar dan dapat mencapai indikator yang sesuai Ibu inginkan. Terima kasih Ibu Evi. Nanti selesai kegiatan coachingnya kita lanjut lagi mengobrolnya ya Bu. Ya boleh Bu, siap. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama Ibu. Ya, assalamualaikum Bu Iwin. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore Bu. Sore. Gimana nih kabarnya Bu Iwin hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Rahma gimana? Alhamdulillah saya baik juga Bu. Ngobrol-ngobrol nih Bu, kira-kira ngomong-ngomong yang kemarin ya, kata Ibu katanya WA saya nih, katanya mau ngobrolin sesuatu gitu. Apa nih yang mau Ibu obrolin Bu? Iya Bu, ini mohon maaf, minta bantunya sebentar untuk mendengarkan kisahku. Kisahku ya, film Bu. Ya, film ya. Jadi ini nih sebetulnya masalahnya masalah tentang kebosanan siswa Bu Rahma. Ya, jadi saya tuh merasa bahwa siswa di sekolah saya itu kadang-kadang tuh sering merasa bosan dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Nah, karena guru-guru tuh, teman-teman guru tuh adalah ya yang kurang kreatif, kemudian
banyak keluhan-keluhan siswa tuh merasa bosan gitu Bu Iya, ya. betul. Karena pembelajaran itu yang dilakukan oleh guru tuh lebih kayak tidak bervariasi Iya. gitu Bu ya. Mungkin bisa Ibu sedikit cerita tuh Bu gimana? Gini Bu, jadi menurut saya tuh sekolah di siswa di sekolah saya itu banyak merasa bosan dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Ini dikarenakan karena hal ini dikarenakan karena guru-gurunya itu menggunakan metode pembelajaran itu yang monoton gitu. Masih menggunakan cara lama lah Bu ya, kadang-kadang menyampaikan materinya itu dengan metode ceramah atau ya pokoknya yang tidak variatif lah. Iya. Nah, padahal di sekolah itu sebetulnya sudah menyediakan ya berbagai macam media pembelajaran, kemudian sarana prasarana yang menunjang lah ya seperti fokus ya. Nah, tapi sayangnya sarana-sarana itu tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh teman-teman saya di sekolah. Jadi sehingga pembelajaran yang dilaksanakan itu masih pembelajaran dengan cara lama ya, ceramah gitu. Jadi akhirnya ya itu pembelajaran yang membosankan. Oke, berarti di sekolah Ibu ini rekan-rekan guru Ibu tuh kurang memanfaatkan Bu ya, gitu Iya, ya. betul sekali. Sarana prasarana yang sudah disediakan sekolah tidak manfaatkan dengan sepenuhnya gitu. Iya, betul. Jadi kalau ditanya dengan anak-anak tuh bagaimana kegiatan pembelajaran di sekolah, itu pada menjawab bosan Bu gitu. Itulah. Iya, jadi karena itu mereka ini jadi kayak kurang semangat Iya, gitu belajarnya betul. Bu ya. Oke, jadi ngomong-ngomong tentang pembelajaran itu Bu ya, tentang pembelajaran di sekolah Ibu gitu. Apa sih Bu perubahan yang Ibu harapkan yang terjadi di rekan-rekan guru Ibu gitu? Saya tuh pengennya teman-teman guru di sekolah saya itu lebih kreatif, kemudian dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu dengan lebih maksimal lagi. Sehingga pembelajaran yang dilaksanakan tuh lebih bervariatif tentunya Bu ya. Iya. Jadi anak-anak belajar tuh tidak merasa bosan. Oke. Jadi Ibu harapkan tuh gurunya kreatif dan pembelajarannya juga bervariasi Iya, gitu ya. Ngomong-ngomong tentang pembelajaran yang bervariatif nih Bu, itu mungkin dalam kategori yang sangat ideal Bu ya. Kalau kita skalakan itu mungkin masuk kategori skala 10 gitu. Iya. Ya, kira-kira nih Bu di sekolah Ibu gitu ya, di level berapakah dalam skalanya itu terhadap guru-guru sekolah Ibu gitu, berapa? Saya merasa masih ada di level 5. Iya. Iyalah level 5. Level 5 ya Bu ya. Berarti tengah-tengah nih Bu, berarti sekarang ya banyakan yang bersifatnya tuh tidak kreatif gitu ya. Jadi yang Ibu harapin perubahannya tuh naik tingkat pasti kan Bu Iya, ya? pastilah. Iya. Kira-kira di level berapa Bu yang Ibu harapin? Saya kepengennya tuh yang tadinya 5 bergeser lah Bu, agak sedikit nggak apa-apa lah di posisi 7 ya. Karena saya melihat tuh sebetulnya teman-teman tuh sebetulnya semangat sih menggunakan media-media pembelajaran, tapi kadang-kadang mereka tuh tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Oke, ngomong-ngomong tentang perubahan yang ibu-ibu lakukan ya, pastinya ingin meningkat gitu kan. Langkah-langkah seperti apa sih Bu yang akan Ibu lakukan gitu untuk membuat perubahan gitu? Karena saya melihat sebagian besar tuh teman-teman tuh mau adanya perubahan. Ya. Jadi karena itu saya ingin mungkin lebih ke pendampingan ya Bu, atau mentoring. Jadi mungkin saya akan melakukan mentoring untuk melakukan perubahan itu. Oke, baik, mentoring Bu ya di sini ya. Mentoring seperti apa sih Bu yang hal lain gitu yang bisa Ibu lakukan untuk adanya perubahan pembelajaran ini gitu? Ya, selain mentoring, mungkin saya juga akan melakukan seperti kayak pelatihan ya Bu. Oh ya, Ya, workshop karena gitu ya. karena kan sebagian besar itu tadi guru-guru kadang-kadang tidak tahu tuh bagaimana cara menggunakan media yang sudah ada di sekolah. Jadi
jadi Ibu nanti akan mengundang ahli gitu ya, boleh. Jadi mengadakan kegiatan IHT gitu Bu ya. Kira-kira Bu, yang Ibu lakukan saat ini itu sudah akan dilakukan dengan metode atau strategi yang mana nih Bu? Mungkin dari dua ya Bu, tadi mentoring dan workshop, saya akan lebih mendahulukan mentoring. Mentoring terlebih dahulu karena ini kan sasarannya adalah guru ya, jadi yang ingin kita ubah itu kan adalah gurunya terlebih dahulu. Mindset gurunya lebih gitu Bu ya. Oke, jadi ini mungkin lebih ke komitmen Ibu ya, sudah betul. ya. Oke. Jadi siapa nih Bu yang akan terlibat gitu dalam menjaga komitmen Ibu ini agar terus berjalan gitu? Alhamdulillah tuh kami di sekolah tuh punya lah tenaga IT Bu ya. Kemungkinan saya akan mengajak teman saya itu untuk membantu rencana saya. Oke, jadi Ibu nanti akan berkolaborasi dengan tim IT dalam kegiatan workshop atau IHT itu. Betul. Oke, yang dari kegiatan percakapan obrolan kita hari ini nih, apa sih Bu yang Ibu dapatkan? Mungkin sedikit sharing gitu. Jadi saya tuh sudah sedikit mendapatkan gambaran Pencerahan ya, gambaran bagaimana saya bisa melakukan sedikit perubahan lah kepada guru-guru yang ada di sekolah saya. Nah, itu tadi ya salah satunya dari mentoring, kemudian workshop. Ya. Terima kasih loh Bu Rahma sudah Ya. memberikan pencerahan kepada saya. Alhamdulillah Bu, kalau memang itu sudah menjadi pencerahan bagi Ibu ya. Saya Oke. juga salut gitu, luar biasa sekali gitu solusi dari. Semoga berhasil. Amin, saya doakan apa yang Ibu harapkan itu tercapai, kegiatannya bisa berjalan lancar gitu ya Bu ya. Saya menunggu nih cerita-cerita Ibu Pasti, selanjutnya. Mungkin nanti kita WA-WA lagi Bu ya. Oke, pasti Bu Rahma. Iya, kapanpun Ibu mau sharing cerita gitu yang Iya, mungkin pasti. kita cerita-cerita gini kan ketemu tuh Bu solusinya. Iya pasti. Ya. Saya terima kasih Ibu ya sudah mau Ya. berbagi sama saya. Mungkin lain kali kita bisa bertemu lagi. Oke, terima kasih ya Bu. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Bu Rahma. waalaikumsalam Bu Eti. Baiklah Bu Rahma, tadi sudah ya melakukan coachingnya? Ya, alhamdulillah Ibu sudah saya terima proses coaching. Ya, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Perasaannya alhamdulillah lega ya Bu ya, dan lancar gitu. Oke, baiklah. Karena Ibu sudah melakukan coaching, maka ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Oke, dalam proses coaching yang saya lakukan tadi Bu ya sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi saya mengajukan pertanyaan berbobot, lalu juga saya menanyakan tujuan dan mengidentifikasi, lalu juga saya menanyakan kepada coach saya bagaimana rencana aksinya ke depan dan juga tanggung jawabnya gitu Bu. Dan juga pertanyaan yang saya ajukan kepada coach itu sudah mampu menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan juga menemukan solusinya. Oke, baik. Jadi baiklah. Ibu rasa ya, Ibu sebagai observer sudah melihat Ibu Rahma dan Ibu Wiwin tadi coachingnya sudah berjalan dengan baik ya. Proses alur ceritanya juga sudah sesuai ya. Di sini Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Wiwin tadi bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Dan juga coachingnya sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Oke, yang saya harapkan itu Bu ya, kompetensi yang saya lakukan itu lebih memahami lagi bagaimana proses coaching yang sesuai dengan alur tirta. Jadi saya memperbanyak lagi latihan-latihannya dengan melakukan proses coaching agar kedepannya itu semakin lebih baik. Oke, baiklah Ibu. Semoga kedepannya coaching yang Ibu lakukan dapat
observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam